Nyatakan Yesus, yang berbeban berat, yang merasa hidupnya nggak ada artinya, panggil namanya sudah. Bagiku Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Pada Rohku berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Sembah Dia, haleluya. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagiku. Ya rarararabayarabo, oh kirararaya masane, sembah, oh, ya rarararabarabara. Angkat hatimu, haleluya. Yesus, pulihkan setiap kami Tuhan. Shikarararabarata syakarabarabarabara, hina mama masyapata kararabara. Oh haleluya. Tuhan mau jamah kita pagi hari ini. Buka hati kita saudara, berseru kepada Dia. Walaupun kita ibadah lewat Zoom, saya percaya Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing. Dan Dia mau memulihkan, menyegarkan, membangkitkan kembali kita, supaya kita kuat, bahkan kita bisa berkemenangan di hari-hari ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya pagi ini bukan kebetulan, karena Tuhan mau membawa kita, mengupgrade kita, mengangkat kita, supaya kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh. Menghadapi masa sukar ini kita kuat, kita sanggup, karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini, jamah setiap kami semua Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Pulihkan hati kami, jangan ada seorang pun yang hatinya tertutup, hatinya ada Tuhan, hatinya suam Tuhan. Dalam nama Yesus pagi ini, Roh Kudus bersama setiap siap dengan firman-Mu. Firman-Mu menjamah juga dan bekerja atas kami. Beri pengertian, beri pewahyuan, supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dengan firman-Nya berkata, amin, 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 amin.
Shalom. Pagi semua ya, seberapapun kita yang hadir. Saya percaya Roh Kudus harus bekerja selama kita hati, selama kita punya hati yang lapar, yang haus. Tuhan itu pasti hadir dan menyatakan perkara-perkara yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Selamat datang buat yang pertama kali hadir, pingsan. Ya, ada siapa lagi? Novi sebenarnya sudah 2 kali kalau nggak salah ya hadir. Oh, ada Chris dan Sinta hadir. Biasa ikut di komunitas ILC ya, hari ini hadir di ibadah kita bersama. Nah saudara, pagi hari ini saya mau melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu ya, sebelum Pak Herman kemarin khotbah seminggu yang lalu. Saya sampaikan bagaimana saya hidup ya, jemaat ya, di akhir zaman ini supaya kita benar-benar menjadi kuat. Nah, tentang hidup jemaat mula-mula ya. Saudara kalau baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya, saudara akan melihat bagaimana jemaat mula-mula itu hidup di masa-masa yang sukar, aniaya begitu rupa. Tapi herannya mereka begitu tangguh. Mereka nggak dikuasai oleh roh ketakutan. Mereka nggak khawatir dengan apapun. Nah pertanyaannya, apa yang membuat mereka bisa berorang seperti itu ya? Mereka bisa punya cara hidup seperti itu. Nah ini saya pengen kita mengupas kembali, bahkan saya akan menambahkan beberapa hal ya yang harus dimiliki oleh kita. Saya tanya saudara, siapa yang ingin punya kerohanian semakin maju? Boleh angkat tangan. Amin. Ya, saya percaya saudara, dan menurut saya di zaman saat ini kita harus punya kerinduan memiliki kerohanian yang lebih tangguh ya, punya iman yang tangguh, karena itu yang akan membuat kita berkemenangan dan kita mengerti bagaimana kita menghadapi situasi keadaan yang semakin sulit. Nah sebenarnya Alkitab sudah mengajarkan lewat cara hidup jemaat mula-mula. Kemarin sempat disinggung ya, ada beberapa kurang lebih 9 atau 10 ya, bagaimana cara hidup jemaat. Nanti saya akan kirimkan ya YouTube-nya ya, saudara mungkin perlu baca, perlu dengarkan lagi share saya 2 minggu yang lalu ya, itu mengawali firman Tuhan hari ini saudara. Ya, saudara jangan teralihkan oleh keadaan dunia ini. Saudara dengan saya harus benar-benar fokus kepada membangun kerohanian kita. Amin. Saya berharap setiap kita yang hadir hari ini benar-benar berdoa ya, bertanya, ingin benar-benar membangun kerohanian kita bersama-sama. Saya mau tahu saudara ya, apa yang mereka terima sebenarnya waktu mereka, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi jemaat yang tangguh, kuat, dan luar biasa. Yang mereka terima itu pertama adalah Roh Kudus. Katakan bersama-sama Roh Kudus. Roh Kudus yang mereka terima saudara, waktu Yesus mau terangkat ke sorga, Dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana, tinggallah di situ ya, di kota Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Nah saudara, ketika mereka terima Roh Kudus,
Roh Kudus mulai bekerja melalui ketaatan mereka, sehingga ketika mereka menyanyi, mereka berkhotbah, mereka bisa menyembuhkan sakit, mengusir setan, banyak yang percaya kepada Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Saya meyakini saudara, di akhir zaman ini Tuhan akan kembali mencurahkan Roh Kudus, anggur yang baru kepada gerejanya, kepada umatnya, ya, kepada kita semua, sehingga kita dibangkitkan di zaman ini menjadi pembawa-pembawa terang. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Itu targetnya Tuhan atas umat percaya. Saudara harus berubah cara mengikut Tuhan. Jangan hanya mencari berkat, tapi saudara harus berdoa sampai Roh Kudus memenuhi kita, sehingga pikiran dan hati kita bukan lagi hanya urusannya dengan berkat, dengan materi, dengan hal duniawi, ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Tapi kita mulai mempunyai kekuatan, punya kuasa untuk kita benar-benar mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Saudara, hanya sekedar Kristen, ya, hanya sekedar percaya, tapi saya nggak punya kerohanian yang kuat. Saya mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Saya mudah jatuh dalam dosa. Saya mudah lemah. Saya mudah menjadi gagal, menjadi kalah. Saat sudah untuk dari kehidupan, saya merasa frustasi. Padahal saya orang Kristen, tapi saya nggak mampu, nggak berdaya untuk hidup benar, hidup kuat dalam Tuhan, nggak berdaya. Siapa yang hari-hari ini sedang merasakan hal seperti itu? Kayaknya, aduh, boro-boro melayani, berdoa untuk urusan pribadi aja nggak bisa. Siapa yang hari-hari ini merasa kerohaniannya sedang turun, kerohaniannya sedang suam, sedang padam. Kita nggak punya gairah rohani, nggak punya rasa lapar akan kerohanian. Siapa yang merasakan itu, saudara? Kerohaniannya seperti padam, seperti mati. Itu tanda, saudara, bahwa kita sedang mengalami, ya, kekalahan, ya. Kita sedang mengalami yang namanya drop. Itu tandanya bahwa kita hari-hari ini, saudara, harus benar-benar berdoa, minta Roh Kudus dicurahkan. Saya meyakini, saudara, orang yang mengalami kelimpahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, cara hidupnya berbeda. Mereka nggak bisa diam, mereka bergairah untuk menyatakan terang, untuk menjadi saksi. Itu yang terjadi kepada jemaat mula-mula, saudara. Mereka mengalami Roh Kudus dan tidak ada yang bisa menahan. Berita Injil dibawa ke seluruh daerah. Ya, bukan menunggu orang datang, tapi mereka berjalan, mereka berlari untuk melayani, memberitakan Injil sampai banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Sayang ya, saudara, jujur kalau melihat gereja hari-hari ini, umat Tuhan, gedung gereja makin banyak, makin bagus, makin luar biasa. Tapi banyak orang-orang yang hidupnya suam, hidupnya tidak berkemenangan, saudara. Mereka datang ke gereja menikmati fasilitas gereja yang bagus, ya, mereka menikmati puji-pujian, mereka menikmati firman, tapi dalam kehidupan sehari-hari tetap gagal, tetap kalah. Pagi hari ini, saudara, saya mau mengingatkan kita semua, termasuk saya, saudara,
yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami banyak gangguan, ya, kita harus berdoa sampai Roh Kudus kembali memenuhi kita, sehingga kita makin penuh dengan kekuatan Allah dan kita bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa saudara di dalam nama Yesus, ya, semua kita, Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus supaya Roh Kudus dilimpahkan kepada setiap kami. Berikan kepada kami hati yang lapar, hati yang haus. Ya, jauhkan kami dari rasa takut, khawatir. Jauhkan kami dari rasa gelisah, tidak damai sejahtera. Pagi hari ini dalam nama Yesus, biar Roh Kudus memenuhi setiap kami. Terima di hatimu saudara, terima di hati kita sama-sama. Kuasa Roh Kudus boleh menjamah kita. Haleluya, haleluya saudara. Nah yang kedua saudara, saya mau kembali mengingatkan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-40 yang kemarin itu, yang berkata mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ada yang masih ingat saudara? Pengajaran para rasul itu berbicara apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Pengajaran para rasul, perhatikan baik-baik saudara. Ya, ini yang mesti kita terima terus-menerus di hari-hari ini. Dikatakan di sini mereka bertekun. Katakan bersama-sama bertekun. Nah, saudara, bukan hanya setia. Ada orang setia datang ke gereja, gak pernah bolos, tapi gak bertekun. Setia tiap minggu datang ke gereja. Mereka tiap hari Selasa, Kamis ikut persekutuan. Gak pernah bolong saudara, setia kelihatannya. Tapi waktu saya renungkan saudara, setia aja gak cukup. Halo? Nggak cukup setia saja, ya. Kalau saudara nggak bertekun dalam pengajaran para rasul, ya, ini pengajaran dasar, ya, yang berbicara tentang meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Katakan sama-sama, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nah, di hari-hari terakhir ini banyak umat Tuhan gak bertekun dalam pengajaran ini. Umat Tuhan hanya bingung dan pusing dan berdoa kepada Tuhan, hanya mencari berkat, hanya mencari hal-hal yang membuatnya nyaman, hanya mencari hal-hal yang membuatnya punya materi, punya segalanya berkecukupan. Mereka hanya berdoa mencari hal-hal duniawi. Padahal Tuhan sedang menggoncangkan semua hal dunia hari-hari ini. Tuhan hari-hari ini padahal sedang menggoncangkan hal-hal yang fana. Di Ibrani pasal 12 jelas dikatakan bahwa Tuhan menggoncangkan segala sesuatu di bumi ini. Saudara harus ngerti perkara ini. Dan saudara harus mengerti bagaimana hidup di masa ini. Banyak orang yang gak tahu bagaimana hidup di masa ini. Firman Tuhan jelas saudara, di masa sukar ini, kalau kita mau hidup kuat dan berkemenangan, kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita harus hidup dalam pola baru. Roma pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 11 saya baca ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudahnya bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu juga telah mati. Katakan, aku telah mati, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, bagaimana kita bisa melepaskan manusia yang lama dengan menyalibkan manusia lama itu? Katakan bersama-sama, menyalibkan manusia lama atau manusia daging kita. Firman Tuhan jelas saudara berkata bahwa setiap orang percaya harus menyalibkan dirinya kalau mengikut Tuhan. Ya. Lihat Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salib jadi muridku. Saudara, ini standar orang percaya. Ini standar kalau kita mau menjadi murid. Saudara, kalau mau jadi orang percaya, ya, tapi saya mau beritahu, iblis memikul salib atau menyerahkan hidupnya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus. Dia nggak mau. Malah dia maunya memberontak terus. Sifat daging, ya, sifat manusia lama kita itu selalu memberontak. Selalu menolak firman. Selalu menghindari firman. Tapi berkatnya mau. Banyak nggak orang percaya yang begitu? Banyak, saudara. Ya, mereka kalau disuruh mentaati firman nggak mau. Mereka kalau disuruh tekun berdoa nggak mau. Tapi kalau giliran minta berkat, datang ke pendeta, doain ya supaya saya dapat berkat, supaya saya lebih maju lagi keuangannya. Oh, itu mau. Tapi itulah manusia lama, saudara. Makanya jadi percaya aja nggak cukup. Saudara harus upgrade hidup kita di hari-hari terakhir ini. Menjadi orang yang mau meninggalkan manusia lama. Saya ulangi saudara ya. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau menjalani hidup di hari-hari terakhir ini dengan kekuatan, kemenangan, bahkan kita menjadi terang bagi banyak orang. Kita harus berani menyalibkan daging kita, saudara. Sebab kalau kita nggak salibkan semua keinginan daging, ya, di Alkitab ditulis apa aja manusia lama itu, keinginan daging, keangkuhan hidup, cinta akan uang. Ya, hati-hati saudara. Kalau kita menempatkan uang lebih daripada Tuhan, ya, itu berarti kita masih pakai manusia lama. Kalau kita masih angkuh hidupnya, egois, mementingkan diri sendiri, itu berarti kita masih manusia lama. Nanti saudara baca deh di Kolose. Ya, di Komsel kita sedang bahas Kolose. Kolose itu bicara tentang bagaimana meninggalkan manusia lama dan menggunakan manusia baru. Ya, kita sering diskusi di situ, menarik saudara. Ya, karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu akan dinyatakan ketika kita meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sedikit lagi saudara ya, saya mau bagikan poin ini terakhir. Apa manfaat pikul salib? Ya, saudara jangan alergi dengan kata pikul salib. Saudara pelajari di Alkitab Perjanjian Baru, pikul salib itu adalah standar untuk ikut Tuhan, ya. Itu harus terjadi. Pertama, saudara, kalau kita pikul salib, kita akan terbebas dari gaya hidup egois, dari gaya hidup sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, saudara.
Ya, sebab begini saudara, ego itu penghalang terbesar. Ego kita itu penghalang terbesar yang menahan kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau saudara hidupnya terus dengan ego kita, itu akan menahan kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, udah pasti. Karena ego kita tuh selalu menolak firman Tuhan. Ya. Jadi saudara harus belajar menyangkal diri, menyangkal ego kita. Ya, pengennya marah, pengennya kecewa, pengennya kita dendam sama orang, pengennya kita bohong sama orang. Ego kita begitu. Ya. Tapi kalau kita menyangkal ego kita akan melakukan kehendak Tuhan dan kita akan jadi orang yang berkemenangan. Ya, yang kedua, salib membebaskan kita dari kedagingan. Ya, tadi saya sudah sempat singgung, sifat kedagingan kita selalu ingin di luar kehendak Allah. Coba katakan bersama-sama saudara, sifat kedagingan kita selalu ingin di luar kehendak Allah. Ya, di Roma pasal yang ke-8 kalau saudara baca, di sisi itu nanti ada ayat, saya lupa ayatnya, berkata daging selalu berseteru dengan kerohanian. Sifat daging selalu bermusuhan dengan sifat kerohanian. Kedagingan, kita gak pernah bisa hidup dalam kehendak Allah. Dan kalau kita tidak hidup dalam kehendak Allah, kita pasti akan mudah jatuh dalam dosa. Yang ketiga, sifat salib. Ya, kalau kita pikul salib akan membebaskan kita dari keduniawian. Banyak orang percaya di dunia ini hidup dalam sistem dunia, dalam kekuasaannya. Ya, mereka dikuasai oleh cara-cara hidup dunia. Mereka demi memperoleh uang banyak, mereka rela meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, demi hal-hal dunia, saudara. Dampaknya apa, saudara? Kita menjadi orang yang dikuasai oleh roh ketakutan dan kekuasaan cara dunia. Roma 12 berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Katakan bersama-sama, berubah. Ya, supaya kita mengerti kehendak Allah. Ini berubah, ini bicara tinggalkan manusia lama kita dan kenakan manusia baru. Ya, saudara, memang ini tidak mudah. Meninggalkan kebiasaan lama tuh nggak mudah. Kita tuh kalau udah biasa pakai baju lama, ganti baju baru tuh nggak mudah, saudara. Ya, kita kalau tidur bantalnya udah lama, udah enak, ganti yang baru nggak enak, saudara. Yang lama biasanya lebih enak daripada yang baru. Ya, salib supaya kita benar-benar dapat mengenakan hal yang baru. Gaya hidup pada jemaat mula-mula, mereka tuh hidup dalam kerajaan Allah yang luar biasa. Sehingga hidup mereka tuh berkemenangan dan mereka tuh banyak melakukan hal-hal yang berasal dari kerajaan Allah. Sehingga kalau kita pikul salib, itu akan membebaskan kegelapan. Pikul salib, saudara akan dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, otoritas si jahat, saudara. Ketika Yesus disalib, setan tuh gembira karena Yesus mati. Wah, Yesus mati disalib. Tetapi sesungguhnya Yesus sedang menghancurkan kuasa kegelapan. Setan aja nggak tahu, saudara.
Waktu Yesus pikul salib, mati di salib, Yesus sebenarnya sedang menghancurkan kuasa kegelapan. Kolose 2 ayat 13, mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidup sama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, ya, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakucuti pemerintahan dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi lihat di sini saudara, ketika kita terus pikul salib, ya, Yesus mau, kenapa Yesus mau kita pikul salib? Supaya kita juga punya otoritas yang sama untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Hari-hari ini saudara, kuasa kegelapan sedang semakin kuat karena dia tahu bahwa ini adalah hari terakhir, ya. Yesus akan segera datang. Iblis begitu gencar hari-hari ini mau menghajar, mau menguasai anak-anak Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan yang gak pikul salib hari-hari ini gampang dijatuhkan, gampang dilemahkan saudara. Itu sebabnya Kudus yang pertama, biarkan kepenuhan Roh Kudus itu kembali, anggur yang baru kembali dicurahkan di hati kita. Ada rasa lapar, ada cinta akan Tuhan, kasih yang semula kembali dikobarkan. Sehingga kita dapat terus mengejar Tuhan, dapat melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua saudara, harus ya belajar pikul salib. Gak enak memang, sakit memang pikul salib. Tapi itu membawa kita saudara kepada kemenangan yang luar biasa. Kita punya otoritas untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Kita punya otoritas untuk mengusir iblis. Iblis dulu berusaha menjatuhkan saya, berusaha melemahkan saya, berusaha membuat saya kecewa, berusaha membuat saya itu marah. Kenapa saya sakit? Kenapa saya menderita? Kenapa saya dikasih gagal ginjal? Saudara? Mau marah sudah. Tapi kuasa Tuhan itu saudara, otoritas Tuhan itu, saya mulai sadar bahwa semua kuasa-kuasa kegelapan, saya hajar semua iblis yang mau terus membuat saya negatif dengan diri saya. Itu saya alami saudara di akhir-akhir bulan ini. Saya alami yang namanya kekecewaan. Tapi saya bersyukur firman Tuhan dan Roh Kudus terus mengingatkan bahwa di dalam diri saya ada kekuatan yang luar biasa. Ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Saudara, kalau saudara peka dengan hal itu, saya yakin tidak ada yang bisa mengalahkan saudara di hari-hari terakhir ini. Engkau akan terus hidup dalam kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Ayat terakhir, Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Perhatikan baik. Ini ayat membuat saya tuh bergairah saudara kalau dibaca. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Ini Paulus yang berkata. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan bagi dunia. Dahsyat ya saudara. Paulus berkata dia hanya mau bermegah di dalam salib Kristus. Karena disitulah letak kemenangan. Para rasul, murid Yesus, mereka hanya ingin bermegah atas salib Kristus. Saudara, bagaimana kita semua? Kita mau bermegah dengan apa? Kita mau membanggakan apa di hari-hari ini? Kita mau bersukacita karena apa hari-hari ini, saudara? Kalau saudara mau bersukacita, bermegah hanya karena hal-hal duniawi, itu sia-sia, itu fana, itu akan hilang. Dan hari-hari ini pun mulai terjadi, semua digoncangkan. Bahkan
akan lebih dahsyat goncangannya. Tapi saya mau beritahu ayat, biarkan kita semua hanya megah karena kita pikul salib. Di dalam pikul salib ada penyertaan Tuhan yang luar biasa yang membuat kita akan mampu menghadapi segala badai gelombang kehidupan. Itulah standar murid Yesus. Jangan hanya menjadi orang yang percaya saja, ya, yang setia saja pergi ke gereja, ikut Zoom, tapi nggak bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mari kita semua di komunitas ini, ya, kita sharing. Kalau bisa nanti ada saatnya kita tuh sharing lah, nggak khotbah kayak begini. Ya, kita sharing tentang bagaimana bertekun dalam pengajaran-pengajaran para rasul, supaya kita benar-benar bisa lebih mendalam, lebih deep gitu ya dalam hati kita, dan kita lebih bertumbuh. Kita mempraktekkan semua kebenaran firman dan kita bisa berkemenangan. Amin. Itu saja share saya hari ini. Kalau saudara nanti ada yang nggak mengerti, saudara mungkin bingung dengan beberapa penjelasan saya, saudara boleh WA ke saya. Atau nanti pas kita ada kumpul seperti ini, walaupun ibadah hari Minggu, tapi sifatnya tanya jawab, bisa ditanyakan di situ. Jadi mari bertekun. Kalau bertekun tuh mau bertanya, mau apa, mengupas lagi gitu. Saya nggak mau sekedar khotbah hari Minggu, besok Minggu ganti lagi khotbah, besok Minggu ganti hal-hal yang pertama. Saya nggak mau, saudara. Saya tuh kayak petani, maunya tuh kalau nanam benih terus ditungguin sampai benihnya itu bertumbuh. Kalau cuman sekedar tabur, tapi kita nggak tahu benihnya jadi atau enggak, itu bukan pekerjaan petani, saudara. Ya, Yesus itu melakukan pekerjaan petani. Kita harus dalam pelayanan juga melakukan pekerjaan petani, bukan sekedar tabur, tapi kita harus benar-benar ya sampai benih itu bertumbuh. Kayak orang tua. Orang tua tuh kalau nasihati, dia terus tungguin anaknya sampai anaknya tuh melakukan apa yang mereka sudah sampaikan. Ya, jadi mari bertekun bersama. Kita jadi gerakan bertekun ya untuk menekuni yang namanya pengajaran-pengajaran yang menjadi dasar buat pertumbuhan kita. Oke, saya akhiri share saya hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Nanti saya dengan Yuli akan mengangkat pujian ini, kita semua mengikutinya, dan setelah itu saya serahkan kepada Stefan. Ya. Ku menyembah dalam kudus. Stefan, sorry lagunya diganti. Sorry, Stefan lagunya diganti. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama angkat pujian ini, saudara. Dari pertama, ku menyembah. Angkat pujian ini, saudara. Hadirat-Mu hampiri tahta kasih, karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku
sama-sama katakan, yakin Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas, ku yakin hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di pemulihan terjadi, pemulihan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Oh, haleluya. Bapak jamah setiap kami. Haleluya. Mari buka hati kita sama-sama, saudara. Biarkan Roh Kudus, Dia hadir. Dia boleh memulihkan kita, membaharui hati kita, memberikan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Oh, Shikarabaralabaya masyata karalabaralabaya lamasyana. Haleluya. Mari akhiri ibadah ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Katakan kepada Tuhan dari hatimu, Tuhan, bangkitkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, supaya aku bisa kembali bersekutu dengan Tuhan, supaya kami bisa kembali mengasihi Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Katakan saudara, Dia Bapa, Dia pribadi, Dia Bapa yang bisa menolong kita, Dia Bapa yang bisa mengangkat kita. Apapun beban saudara hari ini, apapun pergumulan saudara hari ini, mungkin kau merasa tidak ada seorang pun yang mengerti masalah saudara, pergumulan saudara. Mungkin engkau frustasi, mungkin engkau lelah dengan hidupmu. Mungkin engkau merasa nggak kuat lagi menjalani hidup ini. Saya mau beritahu saudara, Yesus yang sudah mati, disalib, Dia rela disalib, Dia rela menderita, supaya kita berkemenangan. Tuhan mau kita mengerti karya salib itu, makna salib itu, saudara. Saya percaya saudara, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau mengerti bahwa engkau harus pikul salibmu dan meresponi kehendak Tuhan. Tuhan akan pulihkan engkau di waktu-waktu dekat ini, saudara. Jangan sampai ada yang tawar hati dan kecewa. Mengucap syukurlah senantiasa, berdoalah dengan gembira. Taatilah kehendak Tuhan sekalipun engkau sedang mengalami masalah. Itulah salib yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan Tuhan akan membuat kita bangkit. Bangkit saudara. Mari simpan tangan di dada saudara, saya mau berdoa saudara. Bapa, hambamu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pengertian, makna, rahasia kebenaran firman Tuhan tentang salib boleh disingkapkan, boleh dibukakan pagi hari ini kepada pikiran-pikiran setiap kami. Kalau ada masih pikiran-pikiran duniawi,
masih ada pikiran-pikiran yang egois. Pagi hari ini Tuhan, kami mau salibkan semuanya. Kami mau tanggalkan semuanya. Dan kami mau mengenakan manusia baru. Manusia ilahi. Manusia yang hidup dalam kebenaran dan kerajaannya. Itu yang akan membuat kami berbeda di hari-hari ini Tuhan. Kami akan mengalami hidup yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus, biar anak-anak-Mu yang hadir hari ini mengalami anugerah, mengalami kasih karunia dari Allah Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan Chef Wan.